Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimana rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Takwa kepada Allah adalah bekal seorang hamba ketika ia menghadap kepada penciptanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kelak menjadi hujjah baginya di hadapan Rabb-Nya, bahwa kehidupannya di alam dunia telah dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk itulah, ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, marilah kita perbaiki dan satukan niat serta tekad untuk meraih predikat makhluk Allah yang muttaqin, yang selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk dapat mengambil apa-apa yang telah dijanjikan berupa kehidupan yang baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, ia ada di dalam surga dan di dekat mata-mata air yang mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, Allah ciptakan makhluk dan Allah sertakan bersama mereka nabi-nabi dan rasul sebagai utusan yang menerangkan, yang menjelaskan konsep tentang tatanan kehidupan mereka selama mereka berada di dunia. Allah turunkan pula kitab-kitabnya bersama para utusan tersebut sebagai aturan di alam dunia, baik hubungan sesama makhluk, apalagi hubungan makhluknya dengan penciptanya. Di antara kitab-kitab Allah tersebut adalah Al-Quranul Karim.
mukjizat, nabi yang mulia yang menjelaskan tuntunan Allah sebagai aturan terakhir penutup nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Allah turunkan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka dan juga untuk mengingatkan mereka akan yaumil mi'ad, yaitu hari pembalasan terhadap apa-apa yang telah dikerjakan oleh para penghuni selama dia berada di dunia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimana rahimakumullah. Akan tetapi di balik semua hal itu, realita yang terjadi, kita sering dan teramat sering dikejutkan dan dibuat prihatin dengan musibah yang acap kali menimpa negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Masih terngiang di telinga kita peristiwa gempa bumi beberapa tahun yang lalu, yang banyak orang yang meninggal, banyak rumah-rumah yang hancur. Bahkan dalam beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, di negeri kita mendengar kembali gempa itu terjadi. Banyak yang meninggal, banyak yang kehilangan harta bendanya. Belum lagi bencana banjir, belum lagi banyak pembunuhan yang tidak jelas, dan banyak lagi kemaksiatan. Banyak sekali musibah-musibah yang terjadi di negeri kita ini. Dan lebih memprihatinkan lagi, kepada generasi muda kita, di mana banyak mereka terhanyut oleh hal-hal yang melalaikan mereka, dan mereka banyak yang terkena obat-obatan terlarang. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan negeri kita ini? Apakah azab akan mengintai negeri kita ini? Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum yang telah dilaknat, yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan dikarenakan ia mendustakan seorang rasul. Atau kaum Samud yang karena mereka tidak beriman, membusungkan dada dan menantang datangnya azab, maka Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan dengan gempa yang mengguncang mereka. Atau seperti kaum Lut yang dikarenakan perzinahan sesama jenis, homoseksual, atau yang kalau sekarang lagi rame namanya LGBT, Allah hujani mereka dengan batu. Atau seperti kaum Madian yang Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan disebabkan curangnya mereka dalam takaran dan timbangan, serta membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka menghalangi orang-orang yang beriman
Atau kita mendengar tentang kaum Ad yang disebabkan mereka tidak memurnikan tauhid dan bersujud kepadanya, Allah kirimkan kepada mereka angin yang sangat panas yang memusnahkan mereka. Kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan dan diluntahkan disebabkan karena satu dua kemungkaran yang dikepalai dengan kesyirikan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Apa yang kita saksikan? Apa yang kita alami sekarang ini? Apa yang terjadi di tempat kita? Apa yang terjadi di lingkungan kita? Apa yang terjadi di kota kita? Dan apa yang terjadi di seantero negeri kita? Maksiat terjadi di mana-mana. Pergaulan lawan jenis dan perzinahan yang keluar dari norma-norma agama semakin menggila. Ditambah lagi media-media sosial, baik yang visual maupun non-visual, ikut melengkapi hal-hal yang seperti itu. Dengan dalih seni dan hak-hak manusia, pada Allah Subhanahu wa taala jelas mengharamkan hal itu seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amalan qaumi Lut." Barang siapa di antara kalian menemui orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual atau yang kita bilang LGBT, faqatulu fa'ila wal maf'ula bihi. Maka bunuhlah kedua pelakunya tersebut. Kemana hak Allah dan Rasulnya? Kecurangan, perniagaan yang terjadi pada kaum Madian, yang hanya curang dalam timbangan secara zahir, tetapi penindasan, tipu muslihat, sampai kepada sogok menyogok dan riba pun seakan menjadi suatu yang harus dilakukan. Kita lihat kemana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil mutaffifin." Maka kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang curang. Dan Rasul pun melarang orang yang menyogok dan disogok, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah. Saudara sekalian, rahimana rahimakallah, kita lihat juga berbagai bentuk perjudian digelar. Pembunuhan yang tanpa memperhitungkan nilai kemanusiaan, dan agama pun terus terjadi silih berganti. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan untuk meninggalkan 7 hal yang menghancurkan. Di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqatin." Ijtanibus sab'a mubiqatin. Jauhilah 7 hal yang menghancurkan, yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa ma hunna. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apa itu yang 7 hal yang membinasakan? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku billah," yaitu kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. "Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq," yaitu kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan atasnya kecuali dengan hak. "Wasihru," dan sihir. "Wa aklu riba," dan memakan riba. "Wa aklul mal yatim," dan memakan anak yatim. "Wa tawalli yaumal zahfi," dan orang yang lari dari medan pertempuran. "Wa qatfus muhsanati ghafilatil mu'minati," dan orang yang menuduh wanita-wanita baik melakukan zina. Akan tetapi, saudara sekalian, rahimana rahimakallah, semua itu telah terjadi. Perbuatan syirik yang merupakan biang
dari malapetaka dunia dan akhirat, kini seolah menjadi sebagai suatu kebutuhan. Berapa banyak kita dapati media massa yang menjajakan kesyirikan. Dai-dai menyeru umat kepada perbuatan syirik dengan membungkus sedemikian rupa untuk menipu umat. Dan kini mereka telah menancapkan kaki mereka. Saudara sekalian, rahimana rahimakumullah. Maka kalau kita lihat, segala sesuatunya kini telah terbalik. Yang hak dikatakan dan dianggap batil, yang batil dipertahankan, yang tidak malu-malu dikatakan yang hak. Lalu pertanyaannya, kalau begini keadaannya, siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini? Yang jelas, kita semua bertanggung jawab tentang hal ini. Kita sebagai umara, sebagai ulama, maupun sebagai pribadi-pribadi muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu amanu wattaqau, dia beriman dan dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Maka pasti kami akan limpahkan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat tersebut. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin rahimana rahimakumullah. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan negeri dan umat kita ini? Maka tidak lain dan tidak ada jalan, kita harus kembali memurnikan dan menegakkan ajaran Allah, pencipta kita. Ketika umat semakin jauh dari ajarannya, semakin gencar pula azab yang akan kita terima dan ditimpakan. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Ali bin Hasan Al-Athari rahimallah, dalam kitabnya At-Tasfiyah wa Tarbiyah, di mana beliau mengatakan bahwa kondisi yang buruk yang menimpa kaum muslimin dewasa ini adalah akibat mereka terlalu jauhnya mereka dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Beliau mengutip, Syekh Ali bin Hasan dalam kitabnya tersebut mengutip perkataan Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Muallimi Al-Yamani tentang bahwa hal ini terjadi. Kenapa begitu ini terjadi keadaannya, orang jauh daripada ajaran Allah dan Rasulnya? Maka beliau mengatakan hal ini berpulang pada 3 persoalan. Yang pertama adalah tercampurnya agama yang bukan dari Islam dengan ajaran Islam. Mencampur adukan antara ajaran nenek moyang kita dari kalangan Hindu, Buddha, dinamisme, animisme, dicampur aduk dengan ajaran Islam. Mencampur adukan antara agama, kepercayaan orang Nasrani dengan ajaran-ajaran Islam. Itu penyebabnya yang pertama. Terus yang kedua adalah lemahnya kepercayaan orang akan apa yang menjadi ajaran Islam. Dan kalau dikatakan ini loh ajaran Islam, maka orang tidak yakin dengan hal itu. Ini loh ajaran Islam yang bisa menyelamatkanmu. Ini loh yang lebih baik daripada ajaran Islam. Nah, kita lihat lemahnya kepercayaan kita terhadap apa yang menjadi ajaran Islam. Kemudian persoalan ketiga adalah tidak adanya pengamalan, penerapan terhadap hukum-hukum Islam, ajaran Islam itu sendiri. Aqulu qawli hadza wastaghfiri wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimana rahimakumullah. Syekh Ali bin Hasan dalam kitabnya At-Tasfiyah wa Tarbiyah itu mengatakan bahwa ada 3 hal pokok yang mendasar dalam mengatur sistem pembinaan tarbiyah yang merupakan rangkaian daripada tasfiyah. Di mana beliau mengatakan yang pertama, menitik beratkan pada kebangkitan dari akidah tauhid dan pembersihan dari semua bentuk yang bukan ajaran Islam. Segala bentuk yang bukan ajaran Islam dan penyelewengan-penyelewengannya. Yang kedua adalah barometer semua pembinaan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan praktek-praktek yang telah diterapkan oleh as-salafus saleh pada generasi kita yang saleh dan ulama-ulama Rabbani yang mengakar pemahamannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pendidikan haruslah menyangkut secara umum yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti keyakinan, norma-norma, adat, tradisi, kegiatan, baik dia kantor politik manusia dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakallah. Yang terakhir, apakah keadaan dan kenyataannya menimpa kita ini tidak menyebabkan kita untuk berfikir dan membenahi diri untuk hidup yang akan datang, kehidupan abadi yang menentukan kesengsaraan atau kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afamina ahlul qura?" Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman an ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari keadaan siksa kami kepada mereka di malam hari? Wahum naimun, dan mereka sedang dalam keadaan tidur. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.